Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, akhirnya kita punya referensi nih guys. Dari seorang tokoh Banyumas ngomong ya tentang endasmu etik. Jadi menurut beliau yang merupakan tokoh masyarakat Banyumas, beliau tersinggung. Karena kata Prabowo kan itulah bahasa sehari-hari Banyumas. Beliau katakan tokoh masyarakat Banyumas mengatakan tidak. Itu adalah bahasa orang-orang Pangon, alias orang-orang peternak biasa guys. Nah, karena memang kita tuh kan butuh ya. Saya aja pribadi ya, mendengarkan dari tokoh Banyumas ini, saya merasa itu tidak pantas mengatakan bahwa ndasmu gitu kan, ndasmu etik. Apalagi ini adalah ada kata etik di belakangnya. Jadi seakan-akan etik itu nggak penting gitu. Ketika orang mempertanyakan ya isi hati seorang tentang suatu hal yang berhubungan dengan etika, moral, akhlak, lalu dijawab dengan hinaan gitu, endasmu etik gitu. Itu menurut saya guys tidak punya akhlak, moral, etika. Harusnya kan dia punya rasa apa ya? Ya punya rasa lah. Iya ya, ini kan tidak beretika. Bisa jadi saya tidak beretika gitu kan. Etika saya kurang karena saya udah jelas-jelas ada pelanggaran etik berat dari MK, lalu saya terus dukung gitu. Nah, harusnya begitu guys. Nah, jadi memang ya, akhirnya keluar juga nih pernyataan tokoh Banyumas dan kita semakin mengkonfirmasi bahwa itu memang kasar ya. Dasmu tuh kasar guys. Sama kayak cangkemmu, matamu. Nah, Anda kalau lihat itu Ustadz Gus Nur itu sering menyampaikan itu kan. Kalau ada nonton channel-channelnya Ustadz Gus Nur, beliau kan diserang karena itu. Karena beliau sering mengatakan bahwa dasmu, cangkemmu, ya kan, matamu gitu kan. Itu sebenarnya kata-kata kasar, tapi kalau kita masih paham bahwa Gus Nur menyampaikan itu kepada para koruptor, kepada para pejabat yang yang pro oligarki. Menurut kita itu masih tepat sasaran, ya. Kepada orang-orang yang zolim, pejabat korup, pejabat yang mementingkan kepentingan kelompoknya, yang otoriter, itu wajar, tepat sasaran. Nah, itu saja diserang oleh buzzer Ustadz Gus Nur. Karena bagi mereka itu kasar, dan memang kasar, kita akui, dasmu, matamu, cangkemmu gitu. Orang itu bisa terpancing emosinya. Kalau mendengarkan itu, ya. Gibran aja sampai gini guys. Gibran tuh fakta bahwa dia terpancing emosi oleh Prabowo, ya. Jadi emosi Prabowo itu menular kepada Gibran, makanya dia begini guys, emosi dia tuh kan. Nah, jadi apa ya, kalau tepat sasaran walaupun kasar kita masih bisa mengerti, bahkan mungkin kita kasih sedikit aplaus, karena berarti ini dia jelas-jelas menunjukkan ketidakberpihakannya kepada hal-hal yang buruk. Tapi ini dia menghina orang yang sedang mempertanyakan hati nurani. Ada orang nih mengkritik saya, Pak Bobi, ini pendapat Bapak tentang etika gimana? Itu kan tidak beretika. Masa dia bilang bahwa endasmu etik-etik endasmu gitu. Itu bagaimana guys logikanya? Walaupun dikatakan bahwa ini adalah internal, tetap nggak bisa. Karena kita tuh hati-hati ngomong. Karena di mana-mana tuh ya ada namanya peluang untuk untuk sampai ya. Kita kalau Anda mau main aman, ya Anda harus jangan ngomong sama sekali hal itu, jangan ngomong-ngomong hal itu gitu. Kalau mau ngomong di kamar mandi, di kamar pribadi, di rumah, itu pun ada peluang juga. Entah anak Anda yang nggak sengaja lagi, misal saya ngomong nih, anak saya tiba-tiba dia lagi ya live atau lagi apa, tiba-tiba dia nggak sengaja terupload saya lagi ngomong sesuatu, itu kan bahaya juga. Artinya adalah, apalagi nih forum yang meskipun internal tapi kan banyak orang, apalagi undangannya tuh juga dengar kabar itu tidak terlalu tidak terlalu diketatkan gitu kan. Jadi guys ya, itulah resiko kalau kita ngomong salah-salah ngomong, itu terjadi. Dan ingat ya,
di tempat tertutup apapun ada Allah yang melihat di situ, ada Allah, dan Allah itu akan buka, ya. Allah itu akan buka, Allah itu tidak tidur. Dia akan menyampaikan itu. Dia akan membuat kita semua tahu bahwa ada loh orang yang ngomongnya kasar kayak begini, ada loh orang yang ngomongnya tidak punya etika seperti ini, dan bilang pula orang yang sedang mempertanyakan etika dirinya. Allah tidak tidur. Allah tuh maha melihat. Bagaimanapun cara Anda menutupinya, Allah akan buka itu. Kan kita lihat bagaimana Prabowo ini satu-satu Allah perlihatkan bahwa inilah Prabowo yang sebenarnya. Bahwa beliau itu tidak seperti yang kita duga. Kita semua guys, kecele, tertipu. Di tahun 2019 itu ketika kita milih dia, kita tertipu. Kita kira beliau adalah pribadi yang lurus. Dulu ketika dia marah-marah itu keren. Karena dia marah-marah pada oligarki. Dia marah-marah pada penguasa zolim. Kita keren bagi kita. Tapi sekarang kita tahu bahwa beliau itu begitu karena punya kepentingan. Karena ingin jadi presiden. Ya. Dan kepentingan itu dia buktikan sekarang. Dia menggunakan kata-kata kasar itu bukan kepada orang-orang yang zolim. Tapi kepada orang yang justru sedang mempertanyakan hati nuraninya. Ya. Hati isi hatinya. Bersih apa tidak. Jadi Anies itu adalah semacam instrumen alat dari Allah untuk kita tahu apa isi hati Prabowo. Dan Allah bukakan itu bahwa Prabowo akan menjawab endasmu etik. Ya kan? Jadi guys, kurang baik apa Allah pada kita coba? Allah itu sudah sangat baik bagi kita. Allah bukakan satu-satu orang-orang ini. Siapa Andre Rosiade, siapa Prabowo, siapa orang-orang di timnya. Allah bukakan itu semua. Alhamdulillah gitu kan. Nah sekarang tinggal kita menggunakan informasi yang sudah Allah buka itu untuk memilih nanti di pemilu 14 Februari. Nah dengan informasi yang sudah Allah bukakan untuk kita itu, ya kita pilihlah yang tepat gitu kan. Jangan pilih orang-orang ini yang sudah jelas-jelas Allah tunjukkan pada kita siapa mereka. Ya kan? Nah, jadi Anies Baswedan, tokoh Banyumas itu adalah instrumen Allah untuk membuat kita tahu ini siapa nih orang-orang ini. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu. Juga termasuk orang yang merekam dan menyebarkan pidato Prabowo itu. Itu adalah instrumen Allah untuk membuka mata kita, kasih informasi bahwa orang ini seperti ini loh gitu. Masa sih ada tidak cerdas juga gitu. Allah sudah kasih informasinya. Jadi kalau ada orang ragu-ragu nih, kayaknya itu Prabowo cuma bercanda. Itu cuma forum internal. Nah ada saya. Ada tokoh Banyumas, ada saya, dan ada yang lain yang beritahu bahwa itu bukan masalah pada apa kita ngomong ini masalah kata-katanya, bukan masalah ini disampaikan di forum internal atau gimana begitu. Kata-katanya itu sudah kasar, sudah nggak layak disampaikan oleh seorang pemimpin. Sedangkan ulama saja Gus Nur itu sudah disalah-salahkan, padahal targetnya tepat. Ini sudahlah salah ucapannya. Targetnya tidak tepat pula kepada orang yang justru sedang mempertanyakan hati nurani Anda, kelurusan Anda. Masa Anda hina seperti itu kan? Harusnya kan Anda tuh ketika diingatkan Anda tuh harusnya bersyukur. Oh, ada yang ingatkan sama saya bahwa saya nih punya etika apa tidak kan gitu. Tapi malah dihina, Anda semua etik. Ini luar biasa sekali. Jadi kita jangan sampai memilih pemimpin yang seperti itu karena berbahaya bagi bangsa ini guys. Kita butuh pemimpin yang bukannya sekedar punya kecerdasan, kemampuan, tapi juga punya etika, moral, akhlak. Karena itu contoh bagi negeri ini. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang bukan hanya punya kecerdasan intelektual atau infrastruktur yang bagus, tapi juga akhlak, moral, mental. Karena itu ada kan berhubungan dengan keamanan dalam negeri, persatuan Indonesia, berhubungan dengan wujudnya negeri ini, berhubungan dengan adem ayam negeri ini, berhubungan dengan hal-hal yang baik di negeri ini guys. Karena dia tuh akhlak moralitas itu semacam setir dan rem. Kalau Anda melaju kencang di jalan, nggak punya setir dan rem, maka Anda akan nabrak masuk jurang. Nah itulah kalau orang pemimpin nggak punya etika, moral, akhlak. Nah kita nggak mau itu terjadi pada diri kita. Makanya cerdas dalam memilih pemimpin yang punya etika, moral, akhlak untuk agar bangsa ini maju ke depannya dan bisa kita tidak masuk jurang dan tidak nabrak guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi
di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.